Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk mengikuti serangkaian acara signing ceremony Teladan 2021. Perkenalkan, saya Teresa Amalia Purba dari TSA ITB 2019 yang akan memandu acara signing ceremony 2021. Yang kami hormati, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, selaku Menteri Koordinasi yang kami hormati, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang kami hormati, ada Bapak Bahlil Lahadalia, selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Yang kami hormati, ada Profesor Dr. Arif Satria, Sarjana Pertanian Magister of Science, selaku Rektor Institut Pertanian Bogor. Yang kami hormati, Insinyur Ihsanul Kamil, Magister of Engineering PhD, selaku Wakil Rektor Universitas Andalas. Yang kami hormati, Bapak Satrio Tanujoyo, selaku CEO Global Tanoto Foundation. Yang kami hormati, Ibu dan Bapak Perwakilan Perguruan Tinggi Mitra Tanoto Foundation. Yang kami hormati, Ibu Ariyanti Safitri, selaku Head Leadership Development and Scholarship. Yang kami hormati, Ibu dan Bapak Perwakilan dari Tanoto Foundation. Dan yang kami cintai, yang kami banggakan, teman-teman TSA serta teman-teman Teladan 2021. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, demi kelancaran bersama, alangkah baiknya kita memulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah selesai dan bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, untuk acara berikutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna. Baik, terima kasih kepada hadirin semua. Oke, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, teman-teman kemarin telah melihat beberapa kegiatan. Seperti kemarin kita juga mengetahui bahwa ada perkenalan video dari staf teladan yang bekerja di Tanoto Foundation selama keberlangsungan acara program teladan kurang lebih 3,5 tahun. Dan kita juga kemarin sama-sama menyaksikan video perkenalan dari teman-teman kita, teman-teman TSA yang ada di program teladan by Tanoto Foundation. Pada hari ini, kita juga akan bersama-sama melihat video profil dari Tanoto Foundation. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Kita semua
memiliki mimpi. Mimpi akan kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih baik. Untuk mereka yang kita cintai, keluarga kita, teman kita, dan lingkungan tempat kita tinggal. Di Tanoto Foundation, kami yakin bahwa mimpi dapat menjadi nyata saat setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara itu berawal dari akses yang setara pula atas pendidikan yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat meraih impian ini sejak awal, dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mampu menumbuhkan harapan dan mendorong tercapainya cita-cita. Mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Menciptakan para pemimpin untuk dunia di masa depan. Dan mendukung penelitian baru dan dinamis di bidang riset medis. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan taraf hidup, namun juga bisa mengubah kehidupan itu sendiri. Membuka kesetaraan peluang yang memberi pilihan kepada individu dan komunitasnya. Di Tanoto Foundation, kami percaya akan sebuah masa depan di mana kesetaraan peluang merupakan kekuatan yang mendorong perubahan positif. Dan pendidikan yang berkualitas akan selalu menjadi fondasi untuk masa depan itu. Baik, terima kasih atas tampilan videonya tadi dari pihak panitia. Jadi setelah kita kemarin melihat video perkenalan dari para staf teladan, melihat video perkenalan juga dari teman-teman TSA yang ada di program teladan, tadi kita juga sudah melihat video profil dari Tanoto Foundation. Jadi bisa disimpulkan ya, teman-teman yang hadir pada hari ini juga sudah cukup mengenal Tanoto Foundation beserta program teladan yang ada. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya, kita akan sama-sama melihat video profile dari Tanoto Foundation. Tadi kita sudah melihat dan kita akan mendengarkan opening dan inspirational speech dari CEO Global Tanoto Foundation oleh Bapak Satrio Tanujoyo, yang mana saya akan membacakan sedikit profil tentang beliau. Bapak Satrio merupakan CEO Global Tanoto Foundation yang sekarang memimpin penyusunan strategi dan implementasi di seluruh wilayah operasi Tanoto Foundation, yaitu ada di Indonesia, Singapura, dan Tiongkok. Ia juga mendorong munculnya inisiatif-inisiatif baru untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah lokal, universitas, sekolah, lembaga layanan kesehatan, dan organisasi internasional seperti UNDP, UNICEF, dan Bank Dunia untuk memperbaiki lingkungan belajar, mengembangkan pimpinan masa depan, dan memfasilitasi penelitian medis. Baik, apakah dari panitia sudah siap untuk menampilkan video dari Bapak Satrio Tanujoyo? Kita akan saksikan bersama-sama opening dan inspirational speech by CEO Global oleh Bapak Satrio Tanujoyo. Yang terhormat dan yang kita banggakan, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Profesor Arif Satria, Rektor IPB, Bapak Ihsanul Kamil, Wakil Rektor dari Universitas Andalas, perwakilan dari Mitra Perguruan Tinggi Tanoto Foundation, teman-teman alumni Tanoto Foundation, dan tentunya para bintang hari ini, Tanoto Scholars yang saya kasihi. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, kita diizinkan bersama menghadiri acara virtual teladan signing dalam keadaan sehat dan aman. Selamat, congratulations. Para bintang kita hari ini resmi menjadi Tanoto Scholars. Harapan saya, Anda berbahagia telah lulus seleksi program teladan 2021. Anda 170 orang telah terpilih dari 10.895 pendaftar. Sangat kecil persentasenya. Pesan saya,
Berbahagialah dan ikutilah program teladan dengan baik dan tekun. Pesan saya juga untuk Anda semua, terus terapkan kerendahan hati atau humility dengan penuh ucapan syukur. Rekrutmen tahun ini unik dan menantang. Untuk pertama kalinya, semua proses dilaksanakan secara daring. Mulai dari tahap pendaftaran, seleksi administrasi, tes potensi kepemimpinan, hingga wawancara. Semua dilaksanakan secara daring. Proses tersebut menjadi semacam purwarupa atau prototipe aktivitas dalam kehidupan kita saat ini. Seperti itulah kira-kira realitas kita saat ini dan saat masa depan. Daring atau online bukan lagi menjadi sebuah pilihan kedua, namun kenyataan yang harus dihadapi, dihidupi, dinikmati, dan ditingkatkan kualitasnya. Teknologi memegang peran penting. Saat pandemi mulai merebak, orang memilih aplikasi video conference sebagai ganti pertemuan tatap muka atau in-person meeting. Pengguna aktif aplikasi Zoom, misalnya, melonjak 1000% lebih dalam waktu hanya 2 bulan. Dari awalnya 14 juta pengguna pada Maret 2020 menjadi 173 juta pada Mei 2020. Begitu juga platform digital media yang lain. Lalu, alasan apa yang membuat kita semua mencari cara untuk berkomunikasi dengan orang lain? Sebab sudah menjadi hakikat manusia bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita bergaul, berinteraksi satu dengan yang lain, kita saling interdependen, kita saling memerlukan. Kerinduan kita selama COVID-19 semakin menjadi-jadi. Untuk bertemu muka, untuk bercanda, untuk makan minum bersama. Ini mempertajam kembali bahwa di dalam banyak perubahan, tetap ada yang tidak berubah, yaitu kebutuhan kita untuk berasosiasi dengan orang lain. Di dalam berinteraksi dengan seksama, dengan lingkungan kita, yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah seperti misalnya integritasnya, peduli sesama, inovatif, ketekunan dan daya juang atau istilahnya grit, jiwa memberdaya dan berwawasan internasional, motivasi yang kuat, serta sikap wirausaha misalnya. Itu adalah beberapa kompetensi dan nilai-nilai utama di dalam berasosiasi dengan orang lain. Dan itulah yang menentukan perkembangan para pemimpin masa depan. Kompetensi dan nilai-nilai kepemimpinan inilah yang Anda akan dapatkan dalam program teladan. Harapan saya, Indonesia akan segera bertambah dengan 170 calon pemimpin masa depan, dimulai pada hari ini, yaitu Anda semua, Tanoto Scholars yang baru. Sekali lagi, selamat, congratulations. Di dalam berinteraksi antara sesama, ada satu hal yang saya ingin berbagi dengan Anda semua. Di masa kecil, saya selalu bermain dengan anak-anak tetangga satu kampung, hampir setiap hari. Kami beragam. Di masa Idul Fitri atau Lebaran, kami bersilaturahmi bersama-sama dengan orang tua, ke teman-teman, dan kami juga menikmati ketupat bersama sambil bersalam-salam maaf lahir dan batin. Di masa Natal, kami saling mengucapkan selamat Natal dan menikmati cookies. Di masa Imlek, kami menonton serangkaian pertunjukan dan menikmati kue dan manisan yang tersedia. Saya merasakan keragaman yang indah
dan saling menghargai. Saya meninggalkan Indonesia setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, melanglang buana di dunia ini. Banyak yang saya dapatkan, yang saya mengalami pengalaman dari saya, dan termasuk juga saya terekspos lebih lagi dengan keragaman. Dari Australia, negara-negara Arab seperti Mesir dan Oman, negara Persia yaitu Iran, negara sekular seperti Prancis, Vietnam, Tiongkok, dan lain-lain. Saya telah bekerja dan hidup di 10 negara selama 36 tahun. Lebih dari itu, pekerjaan telah membawa saya juga ke belahan dunia Amerika Utara dan Selatan, termasuk di Kutub Utara juga, dan ke benua Afrika. Apa yang saya temukan? Keragaman yang sangat indah. Sebab keragaman itu adalah karunia dari Tuhan. Di dalam karya penciptaan, Tuhan melihat semua itu baik. Semua itu indah. Keragaman alam, keragaman fauna, dan keragaman manusia. 3 tahun yang lalu saya mulai kembali menikmati kehidupan di Indonesia dan di Singapura. Tanoto Foundation beroperasi di 3 negara, Indonesia, Singapura, dan Tiongkok. Tentu, karena Indonesia adalah operasi yang paling besar, banyak waktu saya nikmati di Indonesia. It is my home, so it's good to be home. Saya mulai mengenal juga dan mengalami ketegangan-ketegangan yang kita sebut intoleransi. Di waktu kecil dulu, saya tidak mengenal kata atau tidak ada kata toleransi dan intoleransi. Karena kita menikmati hidup keberagaman tersebut. Namun, ternyata ada perubahan, dan di dalam perubahan ini ada yang diprihatinkan. Pekan lalu, saya mengikuti webinar di mana topik keragaman dan inklusi atau diversity and inclusion juga dibahas. Ada framework analisa yang menarik yang kita bisa pelajari bersama. Silahkan dilihat dari diagram yang ditampilkan di layar. Di dalam kehidupan berinteraksi dengan orang lain, selalu ada unsur self dan others. Kalau saya intoleran terhadap mereka yang toleran, maka terjadilah intoleransi. Kalau saya toleran terhadap mereka yang intoleran, maka saya mengencourage intoleransi itu. 2 kuadran ini bukanlah pilihan yang sehat. Kalau saya intoleran terhadap mereka yang intoleran, maka saya menghentikan intoleransi itu atau membendung intoleransi itu. Dan kalau saya toleran terhadap toleransi, maka kata toleran atau intoleran tak dikenal lagi. Itulah yang saya nikmati di masa anak-anak seperti cerita saya tadi. Maka 2 kuadran inilah yang harus saya cermati dan laksanakan. Apakah dunia di sekeliling kita ini memang sudah intoleran? Rupanya tidak demikian. Saya pulang kampung ke Jogja beberapa kali. Saya bertemu dengan teman-teman dan banyak yang toleran daripada yang intoleran. Bahkan jauh lebih banyak yang toleran daripada yang intoleran. Lalu mengapa berita yang ramai dan dominan adalah yang intoleran? Seakan-akan negara kita ini menjadi atau dicap intoleran. Padahal saya percaya tidaklah demikian. Dari analisa framework itu saya menyadari, dan sekarang saya bagikan ke Anda semua, bahwa sebabnya banyak yang tidak mengekspresikan intoleransi mereka terhadap intoleransi. Atau dengan kata lain, diam saja.
Tentu, di dalam mengekspresikan intoleransi terhadap intoleransi, kita perlu melakukannya dengan rendah hati, lemah lembut yang berwibawa, dan sabar, dengan memelihara kesatuan di dalam ikatan damai sejahtera. Apa yang mempersatukan datangnya dari Tuhan. Apa yang memecah belah datangnya dari yang jahat. What unites comes from God. What divides comes from evil. Berdiam diri terhadap intoleransi dengan mudah bisa ditafsirkan sebagai toleran terhadap intoleransi. Menyetujui hal yang tidak benar bukanlah sikap seorang pemimpin. Teman-teman, kita sering bertanya, siapa yang menulis sejarah? Mari kita renungkan dan hayati bersama bahwa sebetulnya sikap dan tindakan kita adalah pena yang menulis sejarah. Kita semua adalah penulis sejarah. Pertanyaannya, sejarah macam apakah yang akan kita tulis? Terima kasih. Selamat pagi. Itu dia opening speech dari Bapak Satrio. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan insight dan motivasi yang luar biasa dari Bapak Satrio Tanggajoyo selaku CEO Global Tanoto Foundation. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu, ya ini ada acara Inspirational Talk yang akan dibawakan oleh para tamu kita yang luar biasa. Hari ini kita akan kedatangan tamu, ada Ibu Retno, Bapak Sandiaga Uno, dan Bapak Bahlil. Baik, yang pertama, kita akan sama-sama mendengarkan Inspirational Talk dari Ibu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Untuk Ibu Retno Marsudi, dipersilakan. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala BKPM, CEO Global Tanoto Foundation, Dr. C. Satrio Tanujoyo, yang saya banggakan teman-teman penerima program Teladan Angkatan 2021. Pertama tentunya terima kasih atas undangannya, dan walaupun sudah agak terlambat, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021, dan mudah-mudahan 2021 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya teman-teman sebagai peserta program Teladan yang sangat kompetitif ini. Dari 10.895 pelamar, teman-teman merupakan 170 mahasiswa yang terpilih. Saya yakin ini merupakan sebuah kepercayaan. Namun di saat yang sama juga merupakan sebuah tanggung jawab bagi teman-teman. Tanggung jawab bukan saja untuk dapat sukses menyelesaikan kuliah dengan baik, namun juga dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pada hari ini saya ingin berbagi 3 hal. Yang pertama adalah mengenai pentingnya pantang menyerah, termasuk dalam menghadapi krisis. Yang kedua, mengenai pentingnya menangkap peluang di tengah tantangan. Dan yang ketiga, mengenai pentingnya menjaga solidaritas. Teman-teman sekalian yang saya hormati, memasuki tahun 2021 ini kita masih akan menghadapi pandemi yang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kita perkirakan pandemi masih kita hadapi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir. This crisis is the defining challenge of our time. Kasus COVID-19 global telah mencapai lebih dari 100 juta dengan tingkat kematian lebih dari 2,1 juta orang meninggal dunia. Tingkat penularan dan penyebarannya juga semakin cepat. Apalagi dengan adanya varian baru dari virus ini yang berasal dari Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil.
jika 50 juta pertama kasus positif memerlukan waktu lebih dari 8 bulan di awal-awal pandemi, saat ini 50 juta kedua hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan. Pada minggu ketiga 2021 ini, terjadi lonjakan kasus di 100 negara. 27 negara bahkan mengalami kenaikan kasus lebih dari 2 kali lipat. Tantangan dan krisis ini dihadapi oleh seluruh negara dunia tanpa terkecuali, termasuk Indonesia. Dan kita semua tahu tidak mudah mengatasi pandemi ini. Kita bisa menyaksikan negara maju sekalipun dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang canggih mengalami kesulitan menghadapi pandemi ini. Walaupun demikian teman-teman, saya optimis bangsa kita, Indonesia, akan dapat memenangkan perang melawan pandemi ini. Bangsa kita adalah bangsa pejuang. Sejarah telah menjadi saksi. Indonesia bisa dan mampu melewati berbagai krisis sebelumnya. Mulai dari perjuangan memperoleh kemerdekaan dari penjajah hingga melewati berbagai macam krisis politik, ekonomi, dan bahkan krisis sosial. Kita semua selalu dapat menyelesaikan berbagai krisis dan keluar sebagai pemenang. Hal ini hanya dapat kita lakukan dengan bekerja keras, berjuang tanpa kenal kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Dan sebagai generasi penerus bangsa, saya yakin teman-teman juga mewarisi semangat dan spirit ini. Semangat juang yang tinggi dan spirit pantang menyerah. Terkait hal ini saya juga memiliki pengalaman pribadi. Saya adalah seorang anak dari keluarga yang biasa-biasa saja. Yang tidak punya mimpi, bahkan mungkin takut bermimpi untuk dapat berada pada posisi saat ini. Tetapi mimpi saya selalu ingin menjadi orang yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Jadi, pada saat saya SMA, saya sudah mulai memiliki mimpi. Pada satu titik, saya ingin menjadi diplomat. Dulu saya hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi diplomat. Bisa bertemu orang banyak, mewakili negara, bepergian di luar di banyak negara. Pada saat itu profesi diplomat masih menjadi sangat dominan oleh laki-laki, diplomat laki-laki. Dan banyak orang mengatakan bahwa dunia diplomasi adalah dunia laki-laki. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan tekad saya untuk menjadi diplomat. Karena saya yakin perempuan juga bisa menjadi diplomat yang baik. Oleh karena itu, saya mulai dengan kerja keras, dengan pantang menyerah. Hanya ada satu opsi, yaitu untuk maju terus. Spirit bekerja keras tentunya tidak ada yang instan dan harus dimiliki oleh anak-anak dan generasi muda bangsa ini juga. Spirit ini juga yang harus kita miliki pada saat kita menghadapi pandemi seperti saat ini. This unprecedented crisis requires unprecedented endurance. Karenanya saya percaya layaknya sebuah obor. Endurance adalah karakter yang wajib kita miliki untuk dapat menjadi pemenang dan menjadi pemimpin yang sukses. Teman-teman sekalian, hal kedua adalah bagaimana kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pandemi ini seharusnya menjadi momentum
untuk kita melakukan lompatan ke depan. Kita tidak boleh terperangkap dan mengeluh. Justru kita harus jadikan tantangan ini sebagai kesempatan untuk berbenah dan melompat ke depan. Sejak awal pandemi, Kementerian Luar Negeri juga dituntut untuk menangkap peluang di tengah krisis ini. Oleh karena itu, sejak awal 2020, kita telah melakukan refocusing prioritas diplomasi. Salah satunya adalah membantu pemerintah mengatasi pandemi, baik dari aspek kesehatan maupun dampak ekonominya. Belum pernah terbayang sebelumnya, teman-teman, bagaimana kita para diplomat harus belajar memahami isu terkait vaksin. Saya ini termasuk salah satu di antaranya. Di masa pandemi saya mendapatkan satu ilmu baru, yaitu ilmu atau pemahaman mengenai vaksin. Dan alhamdulillah karena niatan yang baik, ikhtiar yang keras, maka kita sudah berhasil mengamankan vaksin untuk kebutuhan masyarakat kita. Kita termasuk sedikit negara yang telah memulai vaksinasi secara bertahap. Tentunya prioritas orang-orang yang masuk dalam daftar prioritas adalah yang dikedepankan. Di ASEAN, baru Indonesia dan Singapura yang telah memulai vaksinasi dengan jumlah yang cukup besar. Kuncinya satu, teman-teman. Gigih berikhtiar. This is the only way we can turn crisis into opportunities. Dan dalam menghadapi tantangan, teman-teman pun harus demikian. Is the glass half empty or half full? Kita harus melihat segala sesuatu dari perspektif half full, perspektif peluang, dan dari perspektif yang positif. Mentalitas pemenang selalu menularkan energi positif, optimis, dan selalu memiliki harapan. Ini adalah kualitas yang diperlukan dari generasi muda Indonesia untuk menjadi generasi emas abad kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045. Teman-teman sekalian, hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya menjaga solidaritas dan persatuan. That we are all in this together. Pandemi tidak bisa selesai tanpa kerjasama dan solidaritas. Dari awal pandemi ini, saya selalu mengatakan, no one is safe until everyone is. Oleh karenanya, kita mendorong vaksin multilateral, akses vaksin yang setara bagi semua negara. Dan melalui track multilateral COVAX Facility, kita bekerja sama dengan semua negara untuk mendorong kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Dan kita patut berbangga di tengah tingginya tantangan nasionalisme vaksin dan perlombaan mencari vaksin. Indonesia tidak hanya berusaha mengamankan vaksin bagi rakyat kita, tetapi kita juga berkontribusi untuk dunia. Indonesia dan saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia baru saja terpilih sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group. Kita terpilih dengan suara terbanyak, yaitu 41% dari total suara yang masuk dari AMC 92, 92 negara dengan pendapatan menengah dan ke bawah. Yang juga unik, teman-teman, dari 3 co-chairs, yaitu Indonesia, Ethiopia, dan Kanada, ketiganya adalah perempuan. Apa artinya? Artinya perempuan mampu menjadi bagian dari solusi mengatasi pandemi ini. Dan dalam menjalankan tugas sebagai co-chair,
saya menekankan prinsip TCS, transparansi dalam proses, certainty untuk mengamankan delivery dari vaksin untuk semua negara, dan S-nya adalah solidarity. Solidaritas adalah kata kunci dunia untuk dapat mengatasi pandemi ini. No one, no country should be left behind. Dunia hanya bisa keluar dari pandemi jika kita semua negara sudah terbebas dari pandemi. Sekali lagi, no one is safe until everyone is. Demikian pula kita, bangsa Indonesia. Solidaritas anak bangsa harus terus dikobarkan untuk bersama mengalahkan pandemi. Semangat gotong royong, persatuan diwarisi oleh nenek moyang kita. Dan warisan ini harus terus kita nyalakan. Ini adalah nilai luhur bangsa kita, harta warisan yang paling berharga sebagai perekat keindonesiaan. Teman-teman semua harus menjadi pelopor bagi solidaritas dan persatuan. Jangan kita terpecah belah dalam situasi ini. Hanya dengan bersatu, bangsa kita akan dapat mengalahkan pandemi ini. Teman-teman yang saya hormati, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman atas prestasi ini. Saya berharap sebagai generasi muda Indonesia, jangan pernah menyerah. Selalu ubah tantangan menjadi peluang dan jaga solidaritas serta persatuan bangsa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Itu tadi merupakan inspirational talk dari Ibu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Gigih dan berikhtiar adalah kunci untuk mengambil kesempatan sekalipun kita berada di masa yang krisis. Ibu Retno tadi juga berbicara pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam menghadapi segala situasi. Tadi teman-teman juga pastinya mendengar ada kata-kata TCS, Transparency, Certainty, and Solidarity. Ubah tantangan untuk menjadi peluang dan juga jaga solidaritas untuk keuntuhan NKRI kita. Terima kasih untuk Ibu Retno Marsudi. Saya juga ingin membacakan profil singkat beliau. Beliau merupakan lulusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Kalau di sini adanya TSA UGM ya. Baik, beliau juga melanjutkan program studi lain, yaitu Undang-Undang Uni Eropa di Belanda dan Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Oslo. Kemudian ada pun beberapa pengalaman bekerja yang pernah Ibu Retno lalui, seperti menjabat sebagai Menteri Luar Negeri untuk periode 2014 hingga sekarang. Beliau juga pernah bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, dan beliau juga merupakan Direktur Jenderal di Amerika serta Eropa pada tahun 2008 hingga 2012. Beliau juga merupakan salah satu personil Indonesia yang sangat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional karena beliau memiliki beberapa penghargaan, seperti yang pertama penghargaan Tokoh Publik Terbaik iNews Indonesia Awards tahun 2018, lalu yang kedua ada Ellis Style Awards tahun 2018, penghargaan dari PBB sebagai agen perubahan di tahun 2017, lalu juga Ibu pernah mendapatkan sebuah penghargaan The Rider Grootprijs di The Order van Orange dari Belanda, dan yang terakhir The Order of Merit dari Norwegia. Keren sekali, kita patut bangga memiliki personil dari Indonesia atau pejabat Indonesia yang mampu mengharumkan nama negara kita di kancah internasional. Baik, sebentar lagi kita juga akan masuk ke sesi berikutnya, ke sesi Inspirational Talks yang tidak kalah menarik, yaitu kita akan kedatangan tamu dari Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan Bapak Sandiaga Uno, saya juga ingin membacakan profil singkat beliau. Bapak Sandiaga Uno atau Bapak Sandiaga Salahuddin Uno merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diangkat pada tanggal 23 Desember 2020 ini. Jadi Bapak baru saja diangkat ya menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan merupakan
Bachelor of Business Administration with the highest distinction of summa cum laude from Wichita State University di USA. Lalu banyak sekali beberapa pengalaman-pengalaman dari Bapak Sandiaga Uno. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022 dan menjabat dari bulan Oktober 2017 hingga Agustus di tahun 2018. Kemudian, Bapak Sandiaga Uno juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu. Dan pada tahun yang sama, Bapak Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra, partai politik terbesar kedua di Indonesia. Bapak Sandiaga Uno juga salah satu wirausahawan muda di Indonesia yang terkemuka dan aktif di komunitas bisnis Indonesia. Sandiaga Uno adalah salah satu pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, merupakan perusahaan investasi aktif publik pertama dan terbesar di Indonesia, serta Pak Sandiaga Uno juga menjabat sebagai Presiden Direktur pada tahun 2004 hingga 2015. Dan kemudian beliau memimpin perusahaan investasi tersebut yang memiliki rekam jejak yang sangat kuat di dalam dunia investasi dalam memberdayakan semangat dan jiwa kewirausahaan muda. Bapak juga berkreasi untuk mendukung usaha kecil menengah atau UMKM dan memberikan pinjaman mikro kepada ribuan masyarakat di Indonesia. Keren sekali ya pembicara kita untuk mengisi acara Inspirational Talk ini. Mungkin teman-teman nanti bisa menggali insight-insight yang lebih banyak, menggali inspirasi-inspirasi yang didapatkan dari seorang Pak Sandiaga Uno. Jadi ketika nanti ada sesi pertanyaan, teman-teman sembari mendengarkan Inspirational Talk dari Bapak Sandiaga Uno, teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Seperti itu. Baik, apakah dari pihak Pak Sandiaga Uno telah hadir di acara room pada hari ini? Oke, baik. Pak Sandiaga Uno telah hadir. Selamat pagi Pak Sandiaga Uno. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa dong. Mantap sekali Bapak, selamat pagi. Oke, untuk acara selanjutnya kita langsung saja sama-sama mendengarkan Inspirational Talk yang dibawakan oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Yang saya hormati Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, yang sudah tadi memberikan remarks. Yang saya hormati Bapak Satrio Tanujoyo, CEO dari Tanoto Foundation, juga ada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, yaitu Bapak Asroruni Am Soleh, Bapak Bahlil, ini saudara saya dari BKPM, Pak Rektor IPB, orang Pekalongan yang paling eksis, Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Andalas, Bapak Insinyur Insanul Kamil. Adik-adik mahasiswa, guys, apa kabar semuanya? Mana jempolnya dong? Pakai tombol reaction dulu, tombol reaction, jempolnya dulu. Tapi jempol jadul banget nggak sih kalau jempol? Coba kasih love aja, love. Oke, love. Teladan Scholars, keren banget deh. Serta seluruh peserta inauguration ceremony yang hadir dalam pertemuan pada hari ini. Pertama-tama dari Bali, saya sekarang berkantor, saya pindah ke Bali untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya ingin ucapkan dulu nih, selamat kepada 170 adik-adik mahasiswa terpilih yang berkesempatan mendapatkan program beasiswa Teladan. Teladan ini adalah transformasi edukasi untuk melahirkan inovasi masa depan.
Teladan ini juga adalah kata yang selaras dengan panutan. Teladan itu adalah satu karakter daripada seorang leader. To lead is to give example, yaitu memimpin dengan memberi contoh sebagai teladan. Do as I do, not do as I say. Jadi kita melakukan hal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin, bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dilakukan. Saya sangat mengapresiasi inisiatif dari Tanoto Foundation, tepuk tangan Tanoto Foundation yang terus berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Membentuk agent of change bagi kemajuan bangsa. Saya kenal sekali Pak Sukanto Tanoto sebagai seorang yang sangat inspiratif, pekerja keras, dan menciptakan satu entitas usaha yang sudah mendunia. Dimulai dari Indonesia, sekarang sudah hadir di seluruh wilayah dunia. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, untuk mendukung kemajuan ekonomi di Indonesia, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor andalan. Dan pariwisata adalah ibunya ekonomi kreatif. Jadi ini ibu sama anak. Pariwisata Indonesia yang berbasis nature and culture, yaitu berbasis sumber daya alam dan budaya kita yang luhur, melahirkan inovasi-inovasi kreativitas dalam bentuk 17 sektor yang ada di ekonomi kreatif. Nah, diharapkan ini mampu membangkitkan kita, sekaligus menjadi kekuatan baru ekonomi nasional di masa mendatang, khususnya di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi. Berbeda dengan sektor lain yang relatif bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu pada keunggulan sumber daya manusianya. It's you guys, kalian yang menjadi tumpuan. Jadi mesti tepuk dulu dadanya. Ayo semua tepuk. Fasil tepuk dada, Rikon, Cah ini namanya nggak kelihatan nih semua nih. Teresa tepuk dada sini. It's us, and it's us. Kita yang harus ada di garis terdepan. Jadi saya lihat senang senyumnya Teresa, senyumnya siapa ini ya? Nggak kelihatan nih. Saya coba taruh jalur review deh. Ini saya mengoperasi sendiri nih. Jarang-jarang menteri yang mengoperasi sendiri. Ripka, nggak kelihatan namanya semuanya. Aku coba cek di partisipan ada 280. Fadel, how are you Fadel? Samuel, Adinda, Aulia, Ripka, Chalnita, Rico Nardo, dan lain sebagainya. Luar biasa. You guys will be the future of this country. Seiring dengan sumber daya alam tentunya, kita perlu jaga sustainability-nya, kelestariannya, preservasinya, dan konservasinya. Sumber daya alam ini bukan milik kita, tapi ini adalah titipan untuk anak cucu kita dan harus kita lestarikan. Ekonomi kreatif justru menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama. Nah, berbicara mengenai ekonomi kreatif, kita harus ngomong mengenai inclusively creativity. Ekonomi kreatif itu harus inklusif, harus menjangkau semua lapisan. Semua orang dalam jangkauan umur dan tingkat pendidikan harus dapat memiliki ekonomi kreatif. Semakin kita mengasah ide kita akan semakin kreatif. Asah ide-ide kalian dari segala bidang. Pendidikan, kesehatan, digital, budaya, dan lain sebagainya. Kembangkan apa yang menjadi passion dari dalam diri kita semua. Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor yang sangat ideal dan tidak akan tergerus perkembangan zaman kita ke depan. Bahkan di era pandemi ini, di mana banyak sektor yang tumbang karena melambatnya ekonomi dan ganasnya pandemi, kita justru saksikan banyak kreativitas yang justru lahir di tengah-tengah era yang penuh tantangan ini. Bisnis kuliner rumahan misalnya, booming. Frozen food, booming. PO, booming. Pesan antar mulai menjamur. Pay later, booming. Fintech, booming. Nah, ini dipasarkan melalui platform-platform digital dan online. Bukan hanya jualan yang online, pembayarannya online, perencanaannya online, marketingnya online, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan fashion.
Ini satu sektor di bawah ekonomi kreatif. Juga berkembang. Kria, handicraft, banyak melahirkan para kreator-kreator baru. Tadinya tidak terpikirkan, guys. Tidak terpikirkan sama sekali. Tapi menjadi sebuah hal yang sangat inovatif, sangat mungkin semenjak adanya pembatasan sosial di era kenormalan baru ini. Nah, saya ingin memberi catatan bahwa tahun 2020-2030 Indonesia akan mengalami era bonus demografi. Bonus demografi ini jangan kita sia-siakan. Perkiraan penduduk usia produktif, ya kita inilah. Saya enggak lah, kalian lah. Saya ini udah Lolita. Mau tahu Lolita? Lolita itu singkatan dari lolos 50 tahun. Jadi teman-teman masih balita, bawah 50 tahun. Jadi usianya masih sangat produktif, mencapai 70%. Bonus demografi merupakan salah satu golden opportunity atau peluang emas dalam kemajuan Indonesia apabila dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik akan menjadi satu bencana demografi. Nah, inilah peran daripada Teladan, Tanoto Foundation, dan kami di Kemenparekraf. Kalian yang disebut sebagai generasi Z, Zilenial, merupakan fondasi sekaligus tonggak pembangunan bangsa kita. Yes, it's you, it's our tumpuan masa depan untuk Indonesia yang menjadi maju, sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah kami, Kemenparekraf tentunya akan selalu terbuka untuk berkolaborasi. Dan saya ingin mengundang Tanoto Foundation dan Teladan untuk menjadi mitra kolaborator kami. Fasilitasi persiapan generasi muda dengan tingkat kualitas SDM secara optimal. Pendidikan, kesehatan, pelatihan, pendampingan, perizinan, dan keterampilan ekonomi kreatif termasuk permodalan. Saya pernah ngomong sama Pak Satrio, bagaimana nih kita bantu akses permodalannya. Kita masih tunggu nih ide-ide bernas dari Tanoto Foundation dibantu oleh para teladan-teladan ini. Kami di Kemenparekraf akan memfasilitasi. Kita ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Kita ingin juga investasi masuk ke Indonesia untuk mendanai ide-ide kreatif milik anak-anak bangsa. Saya ingin juga mendengar ide-ide positif dari Teladan. Munculkan inovasi-inovasi baru dalam pemikiran dan idealisme Teladan dan Tanoto Foundation. Sesuai dengan harapan dari program Teladan ini, kita harus lahirkan inovasi masa depan. Bagaimana inovasi ini bisa memberdayakan, mampu untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih kesempatannya. Tetap semangat guys. Semoga dapat menjadi motivasi untuk kalian semua, Teladan. Selamat berjuang dan salam kreatif. Ayo salam kreatifnya. Ini tolong. Nah, ini kreatif. Kak ya ini kreatif. Thank you so much guys. We love you. Bye-bye. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih banyak dan tentunya rasa syukur sangat besar untuk kami karena Bapak bisa hadir di sini. Terima kasih untuk Pak Sandiaga Uno atas kesediaannya bisa hadir. Jika misalkan Pak ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu akan ada sesi inspirational talk dari Bapak Balil. Baik, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu
akan ada sesi itu Menteri Kabinet Kerja Jilid 2 dari proker atau dari Menteri Kerja Jokowi Ma'ruf yang berlatar belakang seorang pengusaha, mohon maaf, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda di Indonesia atau HIPMI periode 2015-2019 dan sekarang telah mempekerjakan ribuan tenaga kerja pada 10 perusahaan yang ia miliki. Oke, kepiawaian beliau saya akan melanjutkan dalam menjalankan organisasi tergambarkan dari pengalaman sejak muda yang telah menempati beberapa posisi penting. Seperti yang pertama, Pak Bahlil Lahadalia ini pernah menjabat sebagai Ketua OSIS tahun 94 dan merupakan Ketua Senat Setie Port Numbai, Jayapura, Papua di tahun 98 hingga 99 dan beliau juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum PBHMI di tahun 2002 hingga 2004. Beliau juga pernah memiliki pengalaman kerja di Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Papua pada tahun 2008 dan kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti BPP Pusat HIPMI di tahun 2011 dan 2014. Beliau merupakan kelahiran dari keluarga yang kurang mampu dan tidak menyurutkan langkah untuk tetap meraih cita-cita dan tetap terus beraktualisasi diri sehingga bisa membangun negeri. Beliau meneruskan pendidikan magister di Universitas Cendrawasih, Jayapura. Baik, untuk acara selanjutnya, Inspirational Talk dari Bapak Bahlil Lahadalia. Kepada Bapak Bahlil, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menlu, kemudian Menteri Parekraf Pak Sandi, lebih khusus untuk Prof. Satria dan Bapak Dr. Satrijo, CEO Global Tanoto Foundation. Adik-adik saya, mahasiswa yang saya cintai. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation yang memberikan kesempatan saya untuk sharing dengan adik-adik saya. Saya dikasih tugas apa ini, Mbak? Apa yang saya harus bicara nih? Supaya tidak sasaran. Apa ini? Baik Pak, mungkin Bapak bisa nih memotivasi teman-teman, terutama teman-teman Teladan 2021 yang baru saja bergabung bersama Tanoto Foundation. Jadi motivasi aja ya. Adik-adik semua, saya ingin mengatakan begini. Saya mengawali begini. Yang punya titel Maha itu cuma dua. Satu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang kedua adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa itu adalah siswa yang paling besar, karena tidak ada lagi lebih dari mahasiswa. Itu. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan juga dalam sejarah perjalanan hidup saya, kuliah di kampus itu hanya kita mendapatkan ilmunya tidak lebih dari 35%. Selebihnya itu ambil dari luar. Semua buku itu sama, tidak ada yang beda. Dan tidak ada satu kampus di dunia manapun yang membuat syarat menjamin kualitasnya itu adalah yang terbaik. Yang menjamin kualitas mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri, bukan kampusnya. Tapi saya sangat apresiasi kepada Prof. Arif Satria. Pak Prof ini IPB paten terus. Gitu. Nah, adik-adik semua, saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah saya. Karena disuruh untuk motivasi, saya sedikit menceritakan kisah saya. Saya kebetulan besar lahir di kawasan timur Indonesia, di Papua. Saya jalan kaki SD itu 3 kilo. Kemudian sambil saya di SD itu jualan kue. Kenapa? Itu pekerjaan yang membuat saya tidak enak, tapi saya harus lakukan. Karena memang ayah ibu saya dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Ayah saya hanya buruh bangunan, 7.500 gajinya. Kemudian ibu saya pembantu rumah tangga. Tapi itu kemudian tidak membuat saya harus stop untuk berusaha untuk sekolah. Adik-adik sekarang sudah hebat sekali nih dapat beasiswa dari Tanoto Foundation. Saya pun kalau waktu itu tahu ada beasiswa kayak gini, saya mau seperti adik-adik gitu.
Oh, paten kali ini. Dulu kita kuliah tinggal di asrama mahasiswa itu makan mangga aja, makan mangga muda. Sejak SD memang saya sudah bekerja, jualan, kemudian saya pernah kondektur angkot ya di terminal. Saya pernah jadi supir angkot dan waktu kuliah itu habis di organisasi. Jadi, saya ingin katakan begini. 35% ilmu yang didapatkan dari dosen, 65%-nya itu dari luar, bukan dari dalam kampus itu. Di manakah itu? Organisasi. Ada 3 tipe mahasiswa. Ada mahasiswa yang pergi dari kos-kosannya atau dari rumahnya ke kampus, habis itu jamnya pulang. Itu mahasiswa kutu buku itu. Itu pasti IP-nya tinggi itu. Itu kalau dulu saya masih SMA namanya CBSA, catat buku sampai habis. Itu tipe mahasiswa itu. Ada tipe mahasiswa yang datang ke kampus katakanlah kuliah jam 8, selesainya jam 2, dia pulang jam 5. Itu setengah berorganisasi. Tapi juga ada mahasiswa yang tidak tahu pulang-pulang dari kampus sampai pagi terus. Ini mahasiswa yang kadang-kadang mau DO, itu seperti saya. Saya hampir 7 tahun dari satu saya. Itu mania organisasi. Nah, perbedaannya di mana? Ada semua. Leadership. Tidak ada profesor doktor leadership di kampus. Leadership itulah sebuah pengetahuan, pengalaman yang didapatkan lewat proses. Jadi, kalau kalian mau jadi pemimpin, jangan hanya belajar teori. Kalian harus belajar organisasi. Kalau kalian punya IP 3,75 atau cum laude tanpa mengikuti organisasi, maka siap-siap kalian akan dipimpin oleh teman kalian yang IP-nya cuma 3, tapi dia ikut berorganisasi. Dan kalian akan jadi karyawan. Namanya mantap, makan tabungan. Ini. Nah, ini udah mumpun gitu loh. Kalian mau jadi mahasiswa, udah cerdas, udah ada dikasih beasiswa, kalian tidak manfaatkan, ini dengan baik susah. Sedikit saya menceritakan pengalaman ini. Prof. Aris Satria tidak akan mungkin jadi rektor IPB kalau dia tidak pernah jadi ketua OSIS. Tidak akan mungkin jadi rektor IPB kalau dia tidak pernah menjadi pemimpin mahasiswa di IPB. Nah, mungkin IP-nya dulu bagus, tapi mungkin ada yang lebih bagus. Tapi karena kemampuan piawainya dalam mengorganisir, dalam memaintain persahabatan, perkawanan, dan jaringan, maka kemudian mendapatkan suatu tempat yang terhormat. Nah, jadi adik-adik semua, negara ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya punya kemampuan profesional keilmuan, tapi adalah orang-orang yang tahu tentang bagaimana tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan itu hanya di organisasi. Kata mau di senat, oke. Kalau yang mau di Kristen, ikut PMK, di Katolik, ikut PMKRI. Kalau yang ada juga GMNI, ada juga GMKI. Ada PMI yang NU, ada juga HMI, dan ada kami. Ikut aja. Saya punya pengalaman sedikit. Saya tidak akan mungkin jadi kepala BKPM. Mimpi aja nggak pernah saya. Kuliah di kampung gimana? Tahu nggak Setia Pertumbai dulu? Waktu saya mau jadi ketua umum HIPMI, saya cerita dikit ya. Ketua umum HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ketua umumnya itu kalau bukan anak jenderal, anak konglomerat, anak menteri. Dari pertama itu. Yang menjadi anak konglomerat ketua umum HIPMI itu cuma saya. Waktu berkompetisi mengalahkan sahabat saya yang punya Bluebird. Asetnya udah puluhan triliun dia. Aset saya berapa di kampung? Cuma karena dulu di kampus dia nggak pernah jadi ketua senat. Saya yang jadi ketua senat, ilmu itu saya kalahkan dia. Jadi tidak semua orang yang punya duit itu kemudian mampu mengalahkan sebuah pertarungan dalam rangka kompetisi. Nah, adik-adik semua, organisasi itu adalah suatu hal yang menurut saya sangat penting. Di situ dibutuhkan karakter yang kuat, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, dibutuhkan jaringan yang kuat. Dan yakinlah bahwa tidak ada pemimpin negara di Indonesia ini yang tidak lewat proses belajar di organisasi. Pak Sandi tadi waktu baru menyampaikan pikirannya, dulu ketua umum HIPMI, waktu dia ketua umum HIPMI pusat, saya ketua umum HIPMI Papua. Dia yang melantik saya. Ketika apa kurangnya duitnya Bang Sandi? Konglomerat muda, gagah, kuliah di Amerika. Tapi kemudian kalau dia tidak ikut berorganisasi, dia tidak ikut jadi ketua umum HIPMI, dia nggak punya jaringan. Maka ke depan adalah orang-orang yang mau berkuasa itu, orang-orang yang punya jaringan dan berkolaborasi. Nah, dalam konteks investasi adik-adik semua,
Saya ingin mengatakan begini. Indonesia ke depan, masa depannya itu ada di adik-adik. Dan kompetisi dunia itu kompetisi ekonomi. Salah satu instrumen ekonomi itu adalah investasi. Jangan kalian pernah berpikir sekarang kuliah, dapat ijazah, setelah itu jadi karyawan. Kalau jadi karyawan lama kali baru kalian kaya. Saya punya pengalaman, pernah melakukan survei tahun 2015, total mahasiswa S1 dari Aceh sampai Papua itu 5,7 juta orang. Saya cek, yang mau ingin jadi karyawan berapa persen? 84%. Yang menjadi politisi sama LSM itu 17%. Yang menjadi entrepreneurship itu hanya 3%. Tapi begitu ditanya, mau ingin kaya enggak? Semua pengen kaya. Coba bayangkan, pengennya kaya, pilihannya jadi karyawan. Mana ada karyawan kaya? Enggak ada. Yang ada adalah hidupnya enggak kaya-kaya banget, enggak miskin-miskin banget. Jadi kontraproduktif antara pilihan dan keinginan. Nah, saya menyarankan kepada adik-adik semua, sekarang saatnya untuk kalian mulai berpikir untuk menjadi entrepreneurship. Menjadi orang yang kaya, kaya akhlak, kaya ilmu, kaya materi, itu mulia sekali deh. Jangan belum punya duit sudah berpikir politik, nanti jadi karyawan politik kalian. Sudah lihat orang pakai jas jadi anggota DPR, udah pingin kalian jadi anggota DPR pula. Saya dulu nggak pernah bermimpi di politik atau masuk di pemerintah, saya pingin jadi orang kaya aja. Tapi memang garis tangan mendorong saya untuk harus menjadi bagian yang membantu Pak Presiden dalam pemerintahan. Nah, saya yakin dan percaya adik-adik semua itu adalah bibit-bibit terbaik, generasi-generasi terbaik yang punya cara pandang yang terbaik. Dan oleh karena itu Indonesia tidak boleh kalah dari negara lain hanya karena generasi mudanya tidak siap. Bayangkan berapa juta mahasiswa yang ada sekarang di Indonesia yang ikut seleksi seperti kalian. Tapi yang lolos cuma 300 orang. Oh, luar biasa sekali menurut saya. Artinya adik-adik semua adalah orang-orang terpilih dari sekian juta anak-anak muda di bangsa yang ikut kuliah. Terakhir, saya membaca di sini, karena waktu saya cuma berapa menit deh? 5 menit ya? Iya betul Pak. Iya, kalau disuruh ketua senat yang bicara 3 jam pun boleh. Tapi karena dibatasi jadi kita persempit aja. Hati-hati kalian. Kalau berorganisasi, jangan asik. Jangan karena udah jadi orator, udah memimpin orang, lupa selesai kuliah. Nggak boleh. Ya maksimal 5 tahun lah. Kalau bisa 4,5 tahun, oke. Saya lihat di sini ada beberapa kampus ya, UI, IPB, ITB, Undip, UGM, USU, dan lain-lain. Jangan pernah, adik-adik semua, jangan pernah merasa minder ketika kalian kuliah di daerah. Contoh kayak di USU. USU ini kan di Medan ya. Di Medan. Jangan minder dengan IPB. Jangan minder dengan UI. Jangan. Karena belum tentu yang kalian kuliah di USU itu IPB lebih hebat, belum tentu. Saya kuliah waktu Faid jadi ketua umum HIPMI, kompetitor saya itu kuliahnya di Harvard sama Melbourne. Saya kuliahnya di Jayapura, di Papua, yang sekolahnya itu buka di Google, nggak dapat itu namanya itu di Google. Tapi saya percaya bahwa sekali lagi kualitas seseorang itu dijamin oleh orang itu sendiri. Selama kalian harus kerja keras. Jangan kecewakan orang tua kalian. Kebahagiaan pertama dari seorang orang tua adalah ketika melihat anaknya menyelesaikan studi S1. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Adik-adik semua, selamat, berjuang, sukses, yakin bahwa Indonesia ke depan ke arah yang lebih baik karena adik-adik ada di sini. Kalau mau jadi anggota kabinet itu gampang. Belajar organisasi, punya duit, punya jaringan, punya kualitas diri, semuanya bisa ikut. Begitu deh, Tresia ya. Iya Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Bahlil. Apakah sudah cukup dari Bapak Bahlil? Baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Terima kasih Bapak Bahlil Lahadahlia atas kesempatannya memberikan inspirational talk untuk teman-teman di sini, terutama untuk teman-teman teladan 2021. Leadership didapatkan melalui proses. Terima kasih Pak.
Itu tadi teman-teman, kita telah mendengarkan bersama-sama inspirational talk dari para tamu yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman selama proses acara signing seremonial Teladan 2021. Untuk acara berikutnya, kita juga akan bersama-sama mendengarkan ucapan selamat dari Bapak Arif Satria selaku Rektor Institut Pertanian Bogor. Di sini saya sudah melihat Bapak Arif Satria hadir di sini. Baik Bapak, kepada Bapak Arif Satria, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Tersia. Yang saya hormati Bu Retno Marsudi, kemudian sahabat saya, Mas Andi dan Mas Bahlil, serta mitra strategi saya, Pak Satrio Tanujoyo sebagai CEO Global Tanoto Foundation, Pak Insanul Kamil, dan juga para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Teladan 2021. Kami mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi yang terpilih menjadi penerima manfaat program beasiswa Teladan 2021, dan juga selamat bergabung kepada keluarga besar Tanoto Scholars. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, tapi orang sukses itu bukan semata-mata pada kesempatan, tapi orang sukses itu karena kemauan yang kuat. Willpower itu akan menentukan segalanya. Karena orang dulu mengatakan bahwa kesempatan itu penentu sebenarnya adalah kemauan. Karena dengan kemauan, maka kemampuan bisa diasah dan kesempatan bisa diciptakan. Saya berharap penerima beasiswa dan keluarga besar Tanoto Scholars adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk future practice, bukan semata best practice, memiliki growth mindset, memiliki agile learner, dan juga memiliki strong karakter. Karena itulah yang akan menjadi basis kita untuk terus memiliki integritas, untuk memiliki inovasi yang dahsyat, dan terus menginspirasi. Karena Indonesia akan maju kalau orang-orangnya memiliki integritas yang kuat, memiliki kemampuan berinovasi, dan memiliki kemampuan menginspirasi. Bangsa Indonesia akan maju, sekali lagi, karena 3 hal tersebut. 3I, integritas, inovasi, inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Satria atas ucapan selamat kepada teman-teman Teladan 2021. Tadi juga dikatakan ada 3I ya. Semoga teman-teman juga selalu mengingat kata-kata tersebut. Selanjutnya, kita akan beranjak untuk mendengarkan ucapan selamat dari Bapak Ihsanul Kamil selaku Wakil Rektor Universitas Andalas. Kepada Bapak Ihsanul Kamil, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teresa yang memberikan kesempatan kepada kami Universitas Andalas untuk menyampaikan sedikit inspirasi lah. Selamat, memberikan selamat. Saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa dan mahasiswi penerima beasiswa program Teladan Tanoto Foundation tahun 2021. Para mahasiswa dan mahasiswi semua, kesempatan ini adalah sebuah amanat yang diberikan oleh teman-teman Anda yang tidak terpilih. Jadi Anda sedang berada pada titik sedang memantaskan diri Anda untuk mendapatkan sesuatu yang dikompetisikan dengan ketat pada program Teladan Tanoto Foundation. Saya berharap Anda dapat menjaga kepantasan diri Anda yang berhasil menjadi top 150 penerima program Teladan Tanoto Foundation. Ini sebuah kesempatan yang tentunya Anda sudah mengalami tidak mudah. Tidak mudah melakukan seleksi untuk Anda semua, apalagi di masa pandemi COVID-19. Dan ini merupakan sesuatu yang menurut hemat kami adalah jalan menuju kesuksesan Anda di masa depan. Kepantasan diri Anda semua untuk mendapatkan kesempatan
menjadi bagian dari keluarga besar program teladan Tanoto Foundation ini akan menjadi jalan bagi Anda, bagi keluarga Anda, bagi Indonesia, dan bagi peradaban dunia di masa depan. Dunia masa depan itu berada di tangan Anda. Dunia masa depan itu tidak akan dipimpin oleh semua orang. Peradaban masa depan, negara Indonesia di masa depan, kemajuannya, pertumbuhannya akan dipimpin oleh orang-orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk pantas menjadi pemimpin di masa depan. Anda semua sedang memantaskan diri Anda untuk masa depan Anda. Anda semua sedang memantaskan diri Anda untuk kemajuan bangsa. Anda sendiri, Anda semua sedang memantaskan diri Anda untuk menjadi perubah peradaban di masa depan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Tanoto Foundation. Melalui program teladan ini, menurut hemat kami, ini adalah sebuah kolaborasi, sebuah kreativitas yang bisa menjadi role model bagi penciptaan talenta pemimpin Indonesia di masa depan. Universitas Andalas mengucapkan terima kasih kepada Tanoto yang sudah memilih 9 perguruan tinggi untuk ikut menjadi bagian dari program teladan Tanoto Foundation. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sebuah bukti niat baik, menjadi sebuah bukti kreativitas, menjadi bukti sebuah inovasi bagi kita semua di dalam masa pandemi COVID-19 yang semuanya menjadi tidak mudah kita lakukan untuk masa depan bangsa dan kemajuan peradaban yang lebih baik di masa depan. Sekali lagi anak-anakku semua, saya ingin menyampaikan bahwa jagalah kesempatan terbaik yang Anda miliki pada hari ini untuk menjadi sedikit orang yang diberi kesempatan untuk membangun talentanya untuk menjadi solusi di masa depan. Jadikanlah kehadiran Anda pada kesempatan terbaik sebagai peserta program teladan Tanoto Foundation sebagai sesuatu yang akan mampu merubah kehidupan Anda di masa depan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ihsanul Kamil atas ucapan terima kasihnya dan maaf atas ucapan selamatnya kepada teman-teman teladan penerima beasiswa tahun 2021. Terima kasih banyak kepada Bapak Ihsanul Kamil. Semoga sehat selalu Bapak. Baik, Oke, akan saya lanjutkan ke acara berikutnya. Mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini, kemarin teman-teman sudah melihat banyak sekali atau beberapa video perkenalan, baik itu dari program teladan, lalu ada video perkenalan dari teman-teman staf teladan dan teman-teman TSA. Berikutnya, kita juga akan sama-sama menyimak sebuah video yang mana akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait aktivitas program teladan. Untuk saat ini, apakah panitia sudah siap untuk menampilkan videonya?
Baik teman-teman, kita akan simak bersama-sama video mengenai program-program yang ada di Teladan. Selamat menyaksikan. Yang kita tadi dengar, kita percaya bahwa pendidikan yang berkualitas itu akan mempercepat kesetaraan peluang. Leaders yang paling sukses bukan adalah leader yang bisa mendapatkan hasil waktu environment yang nyaman, tapi the best type of leader are the one that can lead in times of crisis. Saya berhasil untuk memberikan posisi terbaik pada orang tua saya di kursi VIP karena sebuah prestasi yang saya bisa berikan kepada Tanoto, predikat wisudawan terbaik saya, dan saya sangat berterima kasih kepada Tanoto Foundation akan hal itu. Baik, setelah teman-teman tadi melihat penayangan video dari program-program apa saja yang ada di Teladan, tidak hanya ketika kita dalam situasi non-pandemik ya, jadi pada saat kondisi seperti ini, walaupun kami terbatas dalam kondisi daring, Tanoto Foundation tetap memberikan layanan dan kegiatan yang tidak kalah menarik dibandingkan kegiatan-kegiatan offline yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi untuk teman-teman semua, jadi sudah mengenal lebih dekat ya tentang program Teladan di Tanoto Foundation.
Baik, untuk acara selanjutnya kita juga akan melihat sebuah video lagi yang mana kita akan mendapatkan video dari teman-teman TSA yang ada di program teladan Tanoto Foundation. Mungkin teman-teman di sini para panitia apakah sudah menyiapkan videonya untuk ditampilkan? Video dari TSA, penampilan spesial dari teman-teman TSA untuk teman-teman teladan 2021. Baik, untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Welcome to TSA Unan. Don't forget to pay it forward. TSA Unan, Rancak Bana. See you at TSA Medan and don't forget to pay it forward. Horas. Teman-teman, see you at TSA Pekanbaru and don't forget to pay it forward. Halo teman-teman, see you at TSA UI dan jangan lupa pay it forward. Hai teman-teman, see you at TSA IPB and don't forget to pay it forward. Hai Citra Ganesha, semangat! Kami tunggu kontribusimu di TSA ITB. Halo Team Friends, aku tunggu kehadiranmu di TSA Universitas Diponegoro. Tetaplah membumi dan terus menginspirasi. Teman-teman, see you at TSA UGM and don't forget to pay it forward. Halo teman-teman, selamat berproses dan sampai jumpa di TSA Brawijaya. Oke, kembali lagi bersama saya teman-teman semua. Jadi teman-teman sudah melihat video sambutan dari kakak-kakak TSA. Jadi teman-teman semua ditunggu partisipasi aktifnya di masing-masing mitra TSA ya. Tadi sudah ada TSA Undip, UB, ITB, dan masih banyak lagi TSA yang lain. Jadi teman-teman bisa berkontribusi aktif, pay it forwards kepada Tanoto Foundation melalui TSA masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan mengundang atau mendengarkan ucapan dari Ibu Santi atau Ibu Arianti Safitri selaku Head of Leadership Development and Scholarship. Kepada Ibu Santi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Satrio Tanojoyo, Global CEO Tanoto Foundation, Bapak Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor, Bapak Insanul Kamil, Wakil Rektor Universitas Andalas, perwakilan dari Mitra Perguruan Tinggi Tanoto Foundation, para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan para mahasiswa yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul bersama secara virtual di sini hingga di penghujung acara Scholars Inauguration Ceremony. Saya ucapkan selamat kepada 170 mahasiswa dan mahasiswi yang terpilih dari 9 perguruan tinggi mitra. Kalian telah melalui proses seleksi yang ketat dari bulan Agustus 2020 kemarin. Semoga acara inauguration ceremony hari ini menjadi perjalanan kita bersama dengan semangat untuk terus mengembangkan diri hingga kalian lulus kuliah dan menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih sekali lagi dan selamat pagi.
Baik, itu tadi dia adalah sambutan dan ucapan selamat dari Ibu Santi kepada teman-teman semua yang hadir di acara kali ini. Dan untuk melanjutkan acara selanjutnya, kita tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Terima kasih pula kepada Bapak Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Terima kasih juga untuk Bapak Ihsanul Kamil selaku Wakil Rektor Universitas Andalas. Terima kasih juga untuk Bapak Satrio Tanujoyo selaku CEO Global Tanoto Foundation. Terima kasih juga kepada Bapak Arif Satria yang sudah hadir selaku Rektor Institut Pertanian Bogor. Terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak Perwakilan Perguruan Tinggi Mitra Tanoto Foundation. Terima kasih juga kepada Ibu Arianti selaku Head Leadership Development and Scholarship Tanoto Foundation. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Perwakilan dari Tanoto Foundation yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman TSA dan spesial apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman Teladan 2021. Terima kasih sudah melalui proses seleksi yang cukup lama dan sangat ketat karena hanya 170 orang yang diterima atau dinyatakan lolos seleksi dari 10.805 pendaftar se-Indonesia. Profisiat untuk teman-teman Teladan 2021 dan saya ulangi lagi, selamat serta selamat datang di keluarga besar Teladan Tanoto Foundation. Serta yang terakhir, terima kasih untuk semua atas kesediaannya dalam mengikuti acara signing ceremony Teladan 2021 dari awal hingga akhir. Kita akan berjumpa di acara Tanoto Foundation berikutnya dan saya mewakili teman-teman Teladan. Saya Teresa Amalia Purba, saya undur diri. Saya di TSA ITB 2019, saya undur diri. Terima kasih. Acara Tanoto Foundation berikutnya. Bye-bye. Ya, teman-teman.